Kalau saya dikasih rezeki seorang anak laki-laki, buku ini nih pasti menjadi panduan saya dalam mendidik anak saya. Hai teman-teman, kalimat barusan itu bukan lebay loh. Ini serius, karena semua buku parenting yang pernah saya baca, buku ini nih termasuk salah satu yang paling jujur dan paling membumi. Judulnya adalah Mendidik Anak Laki-Laki karya Dr. Khalid. Beliau ini seorang penulis, dikenal sebagai seorang ulama sekaligus pengajar, seorang penulis buku-buku parenting Islami, dan juga sebagai seorang praktisi pendidikan. Karya-karyanya banyak membahas tentang pendidikan anak berbasis fitrah, peran ayah dan ibu dalam keluarga, sampai pada pembahasan tentang pembentukan karakter laki-laki dan perempuan sejak dini. Nah, yang menarik bagi saya, gaya penulisan beliau ini sangat praktis dan sangat realistis. Bukan sekedar teori tentang ayat-ayat dan hadis-hadis saja. Contoh-contoh yang kemudian dekat sama kehidupan sehari-hari kita, seperti masalah rumah tangga, sampai masalah-masalah anak yang sering kita alami, itu kemudian ada di dalam buku ini secara praktis dibahas. Jadi buku ini bukan cuma cocok buat orang tua saja, tapi juga relevan bahkan untuk anak laki-laki, termasuk laki-laki dewasa yang mau memperbaiki cara berpikir dan cara bersikap. Balik lagi ke pembahasan ya tentang buku ini, kita sebagai orang tua kadang-kadang sering lupa satu hal penting, bahwa anak laki-laki itu bukan cuma soal tumbuh besar, bukan cuma soal pintar, dan bukan cuma soal anak laki-laki itu punya karir, punya kerja, dan lain sebagainya. Anak laki-laki adalah calon pemimpin peradaban loh. Dari sebuah rumah kecil akan lahir pemimpin keluarga. Dari satu ayah dan ibu yang cerdas akan bisa lahir pemimpin peradaban. Dan semua itu nggak lahir tiba-tiba. Semua itu mesti dibentuk sejak dini. Nah, di video ini saya mau membahas poin-poin penting dari buku ini. Saya akan coba jelaskan satu persatu, kasih contoh kasus nyata yang sering kita lihat sehari-hari, supaya video ini isinya bukan cuma tentang teori-teori saja. Ya, teori banyak sih, tapi juga ini bisa langsung dipraktekkan. Poin awal yang ditekankan pada buku ini adalah bagaimana memahami fitrah. Anak laki-laki itu punya karakter alami tersendiri yang jelas berbeda dengan anak perempuan. Ya, mereka cenderung aktif ya, kita tahu ya, penuh dengan energi, suka mengeksplor, suka tantangan, dan suka diuji. Masalahnya, banyak orang tua itu menyamakan cara perlakuan ke semua anak, terlepas laki-laki atau perempuan. Biasanya orang tua itu, apalagi orang tua sekarang ya, kebanyakan pengennya anak laki-laki itu menjadi lebih tenang, kalem, anteng, dan nurutin apa yang orang tua itu bilang. Nah, contoh kasus yang sering terjadi, anak laki-laki yang sering lari-larian aktif di rumah, orang tuanya ini biasanya orang tua yang kurang paham, langsung marah, lalu kemudian dibilang anaknya itu nakal, dibilang anaknya nggak bisa diem, padahal itu bukan kenakalan ya, kita paham, itu bukan kenakalan, itu adalah energi alami dari apa yang mereka punya. Nah, di buku ini mengajarin kita tentang bagaimana tugas orang tua bukan untuk mematikan energi itu. Tugas orang tua adalah untuk mengarahkannya dan menyalurkannya. Contohnya, energi itu bisa diarahkan pada aktivitas olahraga, kegiatan-kegiatan fisik, kerjaan di rumah, dan lain sebagainya. Intinya, biasain anak laki-laki itu punya tanggung jawab kecil dulu. Anak laki-laki yang energinya itu ditekan akan tumbuh dengan rasa frustasi. Tapi sebaliknya, anak laki-laki yang energinya diarahkan dengan kegiatan-kegiatan positif akan tumbuh menjadi seseorang yang tangguh. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, anak laki-laki itu harus dikenalkan tanggung jawab sedini mungkin. Bukan menunggu besar, bukan menunggu kerja, apalagi nunggu menikah ya. Kalau ini sih udah sangat telat ya buat dididik. Contoh sederhana yang bisa kita kasih ya, kita kasih tanggung jawab mereka buat merapikan tempat tidurnya sendiri, itu kan sederhana. Contoh lainnya, membantu ayah mengangkat galon jika memang fisiknya mampu, menjaga adiknya sebentar, nemenin ya, atau mengurus barang pribadinya kayak mainan supaya nggak gampang rusak. Atau contoh lainnya, ketika dia main, kemudian mainannya berantakan, dan selesai dia main, pastikan dia merapikan kembali mainannya. Sementara kita lihat realitas hari ini, anak laki-laki itu kebanyakan dibiasakan sama orang tuanya itu untuk dilayani, apa-apa dibantu, apa-apa disiapkan. Akhirnya ketika dia dewasa,
mereka itu akan seperti kebingungan ketika ngambil keputusan, gampang menyalahkan orang lain, dan yang paling parah itu adalah nggak siap untuk memimpin. Disuruh jadi ketua kelas aja, itu banyak yang saling tunjuk teman-temannya kan. Disuruh jadi ketua kelas aja, biasanya mereka itu ogah-ogahan, nih nggak mau, malu, dan lain sebagainya. Nah, buku ini menegaskan bahwa pemimpin itu lahir dari tanggung jawab kecil yang konsisten. Bukan dari ceramah panjang, bukan dari omelan, tapi dari kebiasaan yang kita kasih sejak mereka masih kecil. Anak laki-laki itu perlu diajarkan tahan banting, bukan dimanjakan, bukan dituruti semua kemauannya. Contoh yang sering terjadi itu adalah ketika anak itu terjatuh, ya. Belum apa-apa, orang tuanya sudah bereaksi, langsung diangkat, langsung disalahkan pula lantainya, dipukul lantainya. Itu kan ya biasa ya, kita melihat reaksi orang tua begitu. Langsung dibilang pula, kasihan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di buku ini mengajarkan pendekatan yang berbeda dari keumuman dan kebanyakan orang tua hari ini. Jangan langsung dikasihani, lihat dulu lukanya. Kalau sekiranya nggak membahayakan, tidak memberikan efek rasa sakit yang begitu luar biasa, coba tenangkan. Ya, terlahir ajarkan dia untuk bangkit, nggak usah bertele-tele, pakai kalimat sederhana aja. Seperti contohnya nih, nggak apa-apa, ayo berdiri lagi, yuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo berdiri lagi. Kan sederhana itu, sesederhana itu gitu. Hal ini bisa melatih mental, melatih keberanian, dan melatih rasa percaya diri seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang selalu diselamatkan akan selalu takut untuk mencoba. Sementara mereka yang diajarkan untuk bangkit akan lebih berani dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Pantes ya, anak laki-laki zaman sekarang itu banyak yang takut buat menghitbah. Nah, ini adalah poin yang menurut saya sangat penting di buku ini, yaitu ayah bukan figuran, bukan sekedar pencari nafkah yang pergi pagi pulang sore, melanjutkan aktivitas yang sama setiap harinya. Kita harus sadar bahwa ayah itu adalah role model utama bagi anak laki-laki, karena anak adalah peniru terbaik, penjiplak terbaik. Di lapangan, sering terjadi ayah itu sibuk, jarang terlibat, menyerahkan semua urusannya kepada ibu. Akibatnya apa? Anak akan kehilangan figur teladan di rumah. Dia akan mencari panutan di luar rumah, sampai akhirnya meniru sosok yang belum tentu benar. Ya, mending aja kalau misalkan yang ditiru itu adalah orang yang benar. Bagaimana kalau orang yang nggak benar? Nah, di buku ini menekankan anak laki-laki belajar dari apa yang ayah lakukan, bukan dari apa yang ayah ucapkan loh. Cara ayah bicara, cara ayah menyelesaikan masalah, sampai cara ayah memperlakukan ibunya, semua akan direkam dan akan ditiru oleh anak laki-laki. Nah, ini yang tidak kalah penting. Nilai agama itu nggak cukup diajarkan lewat teori saja. Berdasarkan pembahasan di bab keempat di buku ini, anak laki-laki belajar lewat contoh. Contoh nyata yang bisa dilakuin sebagai ayah itu misalnya contoh ketika kita sholat tepat waktu. Anak itu akan meniru bagaimana kedisiplinan ayahnya dalam beribadah. Contoh lainnya adalah memberikan contoh untuk jujur dalam pekerjaan. Anak akan belajar yang namanya integritas. Dan di buku ini mengajarkan bahwa agama adalah pondasi kepemimpinan, bukan sekedar hiasan atau aksesoris atau formalitas belaka. Anak laki-laki tanpa nilai akan mudah terseret dengan arus yang belum tentu benar. Sementara anak laki-laki yang sudah memahami nilai akan punya arah dan tujuan hidup sejak masih kecil. Nah, di buku Mendidik Anak Laki-laki ini, kita belajar satu hal besar, bahwa mendidik anak laki-laki itu bukan tentang membuat dia nyaman dengan lingkungannya, tapi justru tentang menyiapkannya menghadapi kehidupan yang serba dar-der-dor di zaman sekarang. Sekali lagi, buku ini bukan cuma relevan buat orang tua yang udah punya anak saja, tapi juga cocok untuk kalian yang kalian itu sedang merintis, berusaha untuk menjadi calon ayah, menjadi ayah muda, menjadi laki-laki yang mau memperbaiki diri, atau siapapun yang mau naik kelas dalam karir kehidupan. Karena prinsip buku ini nggak hanya membentuk anak, tapi prinsip-prinsipnya juga membentuk karakter-karakter kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang kuat, dan pastinya yang berakhlak.
Nah, kalau kamu nih mau naik kelas dalam karir, lebih siap dalam memimpin, lebih matang sebagai seorang laki-laki, nah saya sangat merekomendasikan buku ini nih. Oke, link pembelian buku ini sudah saya taruh di deskripsi video ya. Silahkan klik dan pelajari langsung dari sumbernya, resapi, renungi, dan laksanakan. Insya Allah akan menjadi lebih baik. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel Bumi Tauhid, dan share ke orang-orang terdekat kamu. Karena mendidik satu anak laki-laki dengan benar, artinya kita sedang menyiapkan satu pemimpin besar untuk masa depan. Saya Rizaldi Harisman, sampai jumpa di video selanjutnya.